Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasmaya Ratna Nahila dari kelas 12 IPA 6 nomor absen 31. Di sini saya akan melakukan percobaan sistem koloid. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada kopi bubuk, santan, susu bubuk, pasir, garam, gula, dan air. Alat-alat yang dibutuhkan ada kain untuk nyaring, ada sendok atau alat pengaduk lainnya, corong, senter, gelas aqua yang jumlahnya ada 12, dan yang terakhir ada timer. Di sini saya sudah menyiapkan gelas beserta tulisan-tulisannya. Kemudian masukkan bahan-bahan ke dalam gelas yang telah disediakan. Yang pertama ada gula. Masukkan 1 sendok gula dalam gelas. Kemudian masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas yang lainnya. Masukkan 1 sendok ke gelas yang ada tulisan susunya. Lakukan hal yang sama terhadap bahan-bahan yang lainnya. Tuangkan teh di gelas hingga 1/3 gelas. Beri air di masing-masing gelasnya. Jika sudah, aduk menggunakan sendok pengaduk sampai sekiranya sudah larut. Setelah semuanya tercampur, diamkan selama 3 menit. Itu menggunakan timer. Apakah terdapat endapan atau tidak? Setelah 3 menit, saring larutan ke dalam gelas-gelas sisanya tadi. Agar tidak tumpah, gunakan corong yang kemudian dilapisi kain saring. Yang pertama ada larutan gula. Dapat dilihat bahwa pada kain tidak ada endapan sama sekali, bersih. Kemudian kita saring juga larutan garamnya. Sama halnya dengan larutan gula, pada larutan garam tidak terdapat endapan sama sekali di kainnya. Selanjutnya kita saring susu. Dapat dilihat
disaring, kita lanjut menyaring kopi. Dapat dilihat pada kain bahwa terdapat banyak sekali endapan kopi yang tersaring. Kita lanjut menyaring larutan pasir. Dapat dilihat pada kain terdapat endapan pasir dan di gelas juga terdapat banyak sekali endapan pasir. Selanjutnya kita akan mencari efek tidal dari larutan-larutan tersebut, yaitu dengan menyinari larutan tersebut apakah dia tembus cahaya atau tidak. Dapat dilihat bahwa campuran antara air dan garam jika disinari ia tembus pandang sehingga disebut dengan larutan homogen. Ukuran partikel dalam campuran homogen sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Karena itu, larutan ini tidak dapat dipisahkan dengan kertas saring atau penyaring biasa. Sama halnya dengan larutan gula, pada saat disinari larutan garam akan menembuskan cahaya, sehingga ia juga disebut dengan larutan homogen. Sedangkan dapat dilihat pada campuran antara susu dan air, saat disinari cahaya tidak tembus, sehingga disebut dengan koloid. Koloid adalah campuran bersifat antara larutan dan suspensi. Secara kasat mata terlihat mirip seperti larutan, namun komponen penyusunnya masih dapat dilihat dengan mikroskop. Biasanya terlihat keruh. Sama halnya dengan campuran susu dan air, campuran antara santan dan air juga termasuk koloid karena pada saat disinari cahaya tidak dapat tembus. Namun ketika disaring tidak terdapat endapan. Dapat dilihat pada saat campuran kopi dan air diberi sinar, dia tidak tembus cahaya. Dan pada saat disaring, dia juga menghasilkan banyak sekali endapan, sehingga disebut dengan suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen. Suspensi masih dapat terlihat antar komponennya tanpa menggunakan mikroskop. Jika pada waktu yang lama, suspensi dapat mengendap. Sama halnya dengan campuran antara kopi dan air, campuran antara pasir dan air juga termasuk larutan suspensi karena pada saat diberi sinar, sinarnya tidak tembus. Dan pada saat disaring, terdapat banyak endapan. Sehingga kesimpulan dari percobaan sistem koloid ini adalah bahwa ciri-ciri dari larutan yaitu tidak ditemukan endapan saat disaring, cahaya tembus pandang atau transparan, tidak dapat dipisahkan lagi, terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut, serta partikelnya sangat kecil. Contohnya yaitu larutan gula dan larutan garam. Sedangkan ciri-ciri dari koloid adalah tidak ditemukan endapan atau partikel saat disaring, cahaya tidak tembus pandang atau buram, dan partikelnya lebih besar dibandingkan larutan. Contohnya yaitu larutan susu dan larutan santan. Hanya saja mungkin sewaktu percobaan yang saya lakukan, susu bubuk yang saya gunakan sudah ditimbang terlalu lama sehingga terdapat sedikit endapan saat disaring. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri dari suspensi, yaitu ditemukan endapan atau partikel saat disaring, serta terdapat cahaya tetapi tidak dipancarkan atau tidak tembus pandang. Contohnya yaitu larutan kopi dan larutan pasir. Sekian presentasi percobaan sistem koloid dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.